Shalom, di sini saya akan menjelaskan materi konsep dasar pemahaman individu dengan beberapa submateri, di antaranya yang pertama pengertian pemahaman individu, tujuan pemahaman individu, manfaat pemahaman individu, teknik pemahaman individu yaitu teknik tes dan teknik non-tes, dan submateri yang terakhir yaitu aspek-aspek pemahaman individu. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian pemahaman individu. Nah, di sini pengertian pemahaman individu secara umum yaitu pemahaman individu adalah proses mengenali, menilai, dan menginterpretasi karakteristik, potensi, kebutuhan, dan masalah yang dimiliki seseorang agar dapat memberikan layanan atau perilaku yang sesuai dengan keunikan individu tersebut. Di sini saya juga mengambil pengertian pemahaman individu dari beberapa ahli, di antaranya yang pertama yaitu menurut Prayitno dan Amti tahun 2004 dalam buku Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling menjelaskan bahwa pemahaman individu merupakan upaya memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai individu, baik yang menyangkut segi fisik maupun psikis untuk kepentingan pengembangan dirinya. Yang kedua, menurut Dr. Randu Susilo Raharjo dan Gutnanto dalam buku Pemahaman Individu Teknik Non-Tes yang diterbitkan tahun 2011, menurut buku tersebut, pemahaman individu adalah suatu cara atau proses untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah-masalah yang ada pada individu atau kelompok individu. Pembahasan yang kedua yaitu tentang tujuan pemahaman individu. Di sini tujuan pemahaman individu secara umum adalah untuk mengenal dan memahami seseorang secara menyeluruh agar dapat membantu perkembangan dirinya secara optimal, baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, dengan kata lain, pemahaman individu bertujuan agar setiap orang diperlakukan, dibimbing, dan dikembangkan sesuai dengan keunikan dan kebutuhan masing-masing. Berikut adalah penjabaran tujuan umum pemahaman individu, yaitu yang pertama, mengetahui karakteristik individu. Nah, pemahaman individu membantu mengenali keunikan tiap orang, meliputi potensi, kepribadian, minat, bakat, kemampuan, serta kondisi emosional dan sosialnya. Ya, tujuan yang kedua yaitu untuk membantu pengembangan potensi diri. Dengan memahami individu secara tepat, potensi yang dimiliki dapat dikembangkan secara maksimal melalui pembinaan, pendidikan, dan bimbingan yang sesuai. Tujuan yang ketiga, mencegah dan mengatasi masalah pribadi atau sosial. Nah, melalui pemahaman yang mendalam, seseorang dapat dibantu untuk mengenali dan mengatasi kesulitan yang mungkin menghambat perkembangan dirinya, baik dalam belajar, hubungan sosial, maupun penyesuaian diri. Tujuan yang keempat yaitu membantu individu memahami dirinya sendiri. Pemahaman individu bukan hanya dilakukan oleh orang lain, misalnya konselor atau guru, tetapi juga bertujuan agar individu mampu mengetahui, menerima, dan menghargai dirinya sendiri. Dan tujuan yang terakhir adalah menjadi dasar pengambilan keputusan dan layanan yang tepat. Nah, informasi dari hasil pemahaman individu digunakan untuk menyusun program, strategi, atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap individu agar tidak ada perlakuan yang bersifat umum atau salah arah. Pembahasan yang berikut yaitu manfaat pemahaman individu. Nah, di sini secara umum pemahaman individu memberikan berbagai manfaat baik bagi individu itu sendiri maupun bagi pihak lain seperti guru, konselor, orang tua, atau lembaga pendidikan. Pemahaman terhadap individu memungkinkan setiap orang untuk diperlakukan secara tepat sesuai dengan keunikan, potensi, dan kebutuhannya. Nah, berikut adalah beberapa uraian manfaat pemahaman individu. Yang pertama, membantu pengembangan potensi diri. Dengan memahami individu, potensi yang dimiliki seperti bakat, minat, kemampuan, dan kepribadian dapat dikenali dan dikembangkan secara maksimal. Setiap orang memiliki kelebihan yang berbeda, sehingga pemahaman yang baik membantu
menemukan bidang yang paling sesuai untuk dikembangkan. Manfaat yang kedua yaitu membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pemahaman individu membantu seseorang menyesuaikan diri secara positif terhadap lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Dengan memahami dirinya dan orang lain, individu dapat berinteraksi dengan lebih baik dan menghindari konflik sosial. Manfaat yang ketiga, membantu individu dalam memecahkan masalah. Melalui proses pemahaman individu, seseorang dapat dikenali permasalahan atau hambatan yang dialaminya. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam memberikan bantuan atau bimbingan agar individu dapat menyelesaikan masalah secara tepat. Manfaat yang keempat, menjadi dasar pemberian layanan yang sesuai. Dalam bidang pendidikan atau konseling, pemahaman individu menjadi dasar untuk menentukan layanan, pendekatan atau strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau klien. Tanpa pemahaman yang baik, layanan bisa bersifat umum dan kurang efektif. Manfaat yang kelima yaitu membantu individu memahami dan menerima dirinya sendiri. Proses ini tidak bermanfaat bagi pihak luar seperti guru atau konselor, tetapi juga bagi individu itu sendiri. Dengan memahami dirinya, termasuk kelebihan dan kekurangannya, seseorang akan lebih mudah menerima dirinya, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengarahkan hidupnya secara positif. Manfaat yang keenam yaitu mencegah munculnya masalah di masa depan. Pemahaman individu memungkinkan deteksi dini terhadap potensi masalah, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun emosional. Dengan mengetahui gejala atau kecenderungan tertentu, pihak yang bersangkutan dapat mengambil langkah pencegahan lebih awal. Manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan hubungan sosial dan komunikasi. Dengan memahami perbedaan antar individu, seseorang dapat berinteraksi dengan lebih empatik, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Ini penting dalam membentuk lingkungan yang harmonis baik di sekolah, keluarga, maupun tempat kerja. Pembahasan yang berikut yaitu teknik pemahaman individu, teknik tes, dan non-tes. Pemahaman individu dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu teknik tes atau testing dan teknik non-tes atau non-testing. Kedua teknik ini saling melengkapi dan digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang diri seseorang baik dalam segi kemampuan, kepribadian maupun perilaku. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang teknik tes dan teknik non-testing. Yang pertama, teknik tes. Teknik tes adalah cara memahami individu melalui alat ukur yang berstandar untuk memperoleh data yang objektif tentang aspek-aspek psikologi seseorang seperti intelijensi, bakat, minat, kepribadian, dan penyesuaian diri. Tujuan dari teknik tes adalah untuk memperoleh data yang terukur, objektif, dan dapat dibandingkan antar individu dengan standar tertentu sehingga hasilnya bisa dijadikan dasar dalam memberikan layanan bimbingan, konseling, atau pendidikan. Berikut ada beberapa jenis tes. Yang pertama, tes intelijensi atau IQ test, yaitu untuk mengukur kemampuan intelektual umum individu. Yang kedua, tes bakat, yaitu untuk mengukur kemampuan khusus yang menjadi potensi seseorang dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tes minat, untuk mengetahui bidang yang disukai atau diminati individu. Yang keempat, tes kepribadian, yaitu untuk memahami karakter, sikap, dan pola perilaku individu. Yang kelima yaitu tes prestasi, untuk menilai hasil belajar atau kemampuan akademik. Dalam buku yang ditulis oleh Raharjo dan Samroni pada tahun 2019, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa teknik testing berfungsi untuk mengumpulkan data objektif, integral, dan komprehensif mengenai berbagai aspek psikologis individu melalui alat tes yang telah terstandar agar dapat digunakan sebagai dasar layanan
bimbingan dan konseling. Teknik yang kedua yaitu teknik non-tes. Teknik non-tes adalah cara memahami individu tanpa menggunakan alat ukur terstandar, melainkan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, angket, catatan, atau studi dokumentasi. Nah, teknik ini bersifat kualitatif karena lebih menekankan pada pengamatan dan interpretasi terhadap perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari teknik non-tes adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai kepribadian, minat, kebiasaan, serta lingkungan individu yang tidak bisa diukur secara langsung dengan alat tes. Ada beberapa contoh teknik non-tes, yaitu yang pertama, observasi, yaitu mengamati perilaku individu dalam situasi tertentu. Contoh yang kedua yaitu wawancara, yaitu menggali informasi melalui percakapan langsung. Contoh yang ketiga yaitu angket atau kuesioner, yaitu untuk memperoleh data melalui pernyataan tertulis. Contoh non-tes yang keempat yaitu sosiometri, mengetahui hubungan sosial antar individu dalam kelompok. Contoh yang kelima yaitu studi dokumentasi, yaitu menelusuri catatan seperti nilai rapor, hasil karya, atau riwayat pribadi. Dan contoh yang keenam yaitu catatan anekdot, yaitu mencatat kejadian-kejadian penting yang menunjukkan perilaku individu. Nah, menurut buku yang ditulis oleh Raharjo dan Gudnanto pada tahun 2011, buku tersebut menjelaskan bahwa teknik non-tes digunakan untuk memahami individu melalui pendekatan kualitatif dengan mengamati, mencatat, dan menafsirkan perilaku serta pengalaman individu tanpa menggunakan alat tes psikologis yang terstandar. Nah, kedua teknik ini saling melengkapi dan sebaiknya digunakan secara bersama agar pemahaman terhadap individu menjadi lebih akurat, menyeluruh, dan dipertanggungjawabkan. Pembahasan yang terakhir yaitu aspek-aspek pemahaman individu. Secara umum, pemahaman individu mencakup berbagai aspek kehidupan seseorang yang perlu dipahami secara menyeluruh. Tujuannya agar setiap individu dapat dikenali dari berbagai sisi, baik fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Sehingga dalam layanan bimbingan, konseling, atau pendidik dapat diberikan dengan tepat. Aspek-aspek pemahaman individu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik berkaitan dengan kondisi jasmani dan kesehatan individu seperti bentuk tubuh, tinggi badan, berat badan, kondisi panca indera, dan kesehatan umum. Pemahaman aspek ini penting karena kondisi fisik seseorang dapat memengaruhi aktivitas belajar, emosi, maupun cara berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, aspek psikis atau kepribadian. Aspek ini meliputi ciri-ciri kepribadian, temperamen, emosi, motivasi, sikap, dan minat individu. Pemahaman aspek psikis membantu mengenali bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam menghadapi berbagai situasi. Aspek yang ketiga yaitu aspek intelektual dan aspek yang ketiga yaitu aspek intelektual atau kognitif. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan berpikir dan kemampuan akademik individu seperti kecerdasan, daya ingat, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Pemahaman aspek ini membantu guru atau konselor menyesuaikan metode belajar dengan kemampuan siswa. Aspek yang keempat yaitu aspek sosial. Aspek sosial mencakup cara individu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pemahaman aspek ini penting karena keberhasilan individu juga dipengaruhi oleh kemampuannya menjalin hubungan sosial yang sehat. Aspek yang kelima yaitu aspek moral dan spiritual. Aspek ini berhubungan dengan nilai-nilai keyakinan dan prinsip hidup individu yang memengaruhi perilaku,
dan pengambilan keputusan. Pemahaman aspek ini membantu dalam membentuk karakter dan arah hidup yang positif. Yang keenam yaitu aspek emosional. Aspek emosional mencakup kemampuan individu mengelola dan mengekspresikan perasaan seperti marah, sedih, bahagia, dan cemas. Pemahaman aspek ini penting untuk membantu individu mengendalikan diri dan berperilaku secara adaptif. Dan yang terakhir yaitu aspek karir dan cita-cita. Aspek ini berkaitan dengan arah kehidupan masa depan individu seperti pilihan pekerjaan, minat karir, dan cita-cita yang ingin dicapai. Pemahaman terhadap aspek ini penting agar seseorang dapat diarahkan sesuai potensi dan minatnya.